Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji kitab Ringkasan Nasihatul Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah fidallahu ta'ala. Dan di sesi yang kedua kita akan baca dari Ringkasan Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Di kitab Nasihatul Nisa kita telah masuk pada penyakit lisan yang keempat, yaitu an-namimah. Artinya provokasi. Kadang juga dibahasakan dengan mengadu domba. Ya. Ini penyakit lisan yang kadang juga muncul pada para wanita. Oleh karena itu di sini penulis Allah Ta'ala mengingatkan akan bahaya namimah ini. Kata beliau Allah Ta'ala, an-namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah itu adalah menukil pembicaraan suatu kaum kepada kaum yang lain untuk merusak di antara mereka. Ya. Jadi dia ambil satu kalimat suatu kaum, kemudian dia pindahkan kepada kalimat yang lain. Tujuannya untuk merusak. Ya, kalau bahasa kita artinya dia memprovokasi sehingga antara dua kaum ini saling bermusuhan, ya, satu sama lain. Dipahami ya? Berikutnya kata beliau, waqad dzamma Allahu 'azza wa jalla man kana muttasifan bi hadhil khaslah wa naha 'anil istima'i fi kalamihi. Faqala wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah mencela siapa saja yang bersifat dengan perangai ini dan melarang dari mendengar kalamnya, pembicaraannya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Qalam, ya, ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah engkau mengikuti, engkau menaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'in binamim. Itu orang yang hammaz, masya, berjalan, binamim, dengan namimah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan juga orang yang melarang dari kebaikan, melampaui batas, lagi pendosa. Lihat pada lafaz masya'in binamim. Ini titik pembahasan kita, ya. Kata beliau, qauluhu masya'in binamim ay yamshi bin namimah bainan nas wa yuharrishu bainahum wa yuhmizu
kama fi tafsir Ibnu Katsir. Masya'im bin namim artinya dia berjalan dengan namimah, mengadu domba, memprovokasi di antara manusia, membuat mereka saling bermusuhan dan mencerca, sebagaimana pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Dan namimah ini kata beliau dari dosa besar. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata beliau, marra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabirun. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah melewati dua kubur. Ya. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Dan tidaklah keduanya disiksa pada perkara yang besar. Bahkan itu merupakan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, ini adalah orang yang berjalan dengan namimah, provokasi. Ya. Wa amal akhar fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak bertirai dari kencingnya. Nah, jadi hadis ini dianggap dosa kecil, hal yang sepele di mata manusia. Padahal ini merupakan hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi diterangkan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini dengan namimah, provokasi. Maka ini merupakan hal yang diharamkan. Karena di antara dari sebab yang membuat seorang disiksa di alam kubur, tatkala dia berjalan dengan namimah di muka bumi. Berjalan dengan namimah di muka bumi. Ini bahaya yang kedua ya, dari bahaya namimah ini, adu domba atau provokasi. Ya, beliau berikan keterangan lagi di bawah dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu ya. 6. Kalimat wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah disiksa pada perkara yang besar, yaitu bahasanya namimah dan tidak berbersih dari najis kencing. Ya. Dua perkara ini adalah hal yang kecil di mata manusia ya. Tapi kapan dilanggar, maka siksaan keduanya itu sangatlah pedih. Sangatlah pedih. Tep. Ya, mungkin dari sebagian dari bahaya namimah. Dan nanti akan diterangkan lagi insyaallah dalam berikutnya dari bahaya-bahaya yang lain dari provokasi ini. Ya, namimah. Tapi sesi yang kedua kita masuk di pembahasan ringkasan kitab Ta'zim al-Ilm. Pada pembahasan buku ini kita telah masuk di simpul yang terakhir ya. Di simpul yang ke-20. Di simpul yang ke-20. Simpul yang ke-19 sudah diterangkan tentang masalah kecintaan hati terhadap ilmu itu dan mendominasinya di atas hal tersebut. Dan sudah diterangkan dari metode dalam masalah ini yang membuat seorang itu bisa mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia curahkan waktu dan kesungguhannya, kemudian dia jujur dalam mencarinya, dan yang ketiga
dia benarkan niat dan keikhlasannya. Ya, ini 3 pokok yang kapan terkumpul pada seorang yang menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kelezatan dari ilmu itu dan dia akan mencintai ilmu tersebut. Baik. Berikutnya beliau terangkan di simpul yang terakhir, di simpul yang ke-20. Kata beliau al-ma'aqidul ishrun, hifdzul waqti fil ilmi. Simpul yang ke-20 yaitu menjaga waktu dalam ilmu. Kata beliau, hafizallahu taala, qala Ibnul Jauzi fi saydi khatirihi, yanbaghi lil insani ay ya'rifa syarfa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddima fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal amal. Ya, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Ibnul Jauzi dimaklumi ya dari salah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah. Namanya itu Abdurrahman bin Abil Hasan Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab Saydi Khatir, kata beliau, hendaknya seorang manusia itu dia mengenal kemuliaan zamannya dan kadar waktunya. Maka jangan dia menyia-nyiakan darinya walaupun sesaat tanpa ada kedekatan. Maksudnya di situ kedekatan kepada Allah. Dan hendaknya dia mendahulukan padanya hal yang paling utama setelah hal yang utama dari perkataan dan amalan. Jadi masalah ini diterangkan dalam ayat Al-Quranul Karim ya. Ya, misalnya ada ayat di surah Al-Asr. Allah bersumpah demi masa kan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Ya, waktu. Sebagian tafsiran yang lain demi waktu asar. Semuanya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi seluruh manusia itu merugi. Kecuali diterangkan di situ yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Baik, ini 4 golongan yang tidak merugi. Selain daripada itu, dia merugi. Nah, jadi hendaknya seorang bersifat dengan 4 golongan ini. Dia beriman, maksudnya dia berilmu. Dia beramal saleh, dia mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Saling berwasiat dalam kebenaran, maksudnya dia mendakwakan ilmu tersebut. Dan saling berwasiat dalam kesabaran, maksudnya dia bersabar di atas ilmu, di atas mengamalkannya, mendakwakannya. Baik. Diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya akan 4 perkara. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih. Yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua masa mudanya, di mana dia usangkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, diinfakkan. Dan yang keempat tentang ilmunya, apakah dia telah beramal atau tidak. Dan baik, jelas ya. Ini diantara dalil ya, menjelaskan untuk simpul yang ke-20 ini.
Tapi beliau berikan di situ di antara asar-asar para ulama, kata beliau, "Wa man huna azumat riayatul ulama ilil waqti hatta qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz ma daya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin." Ya, dari sini sangatlah besar perhatian para ulama terhadap waktu. Sampai-sampai Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz pernah berkata, "Tidaklah aku menyanyiakan sesaat dari umurku dalam perkara yang sia-sia atau senda gurau, permainan." Ya. Aqala Abul Wafa Ibnu Aqil alladhi sannafa kitab al-funun fi thamani mi'ati mujallad, "Inni la yakhillu li an udayyi'a sa'atan min umri." Dan Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala telah berkata, ya beliau dari salah seorang ulama yang telah mengarang kitab Al-Funun dalam 800 jilid. Kata beliau, sesungguhnya aku tidaklah menghalalkan untuk diriku aku menyanyiakan sesaat dari umurku. Nah, wa balagat bihimul halu an yuqra'a alaihim halal akli bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan telah sampai keadaan mereka dari para ulama, ada yang dibacakan kepada mereka ilmu saat mereka sedang makan. Bahkan ada yang dibacakan pada mereka ilmu sedangkan mereka berada di kamar kecil, ya, tempat buang hajat. Paham ya? Baik. Dinukil ya asar-asar dari para ulama seputar masalah ini. Jadi ada yang lagi makan, disuruh temannya bacakan ilmu agar apa yang berlalu dari waktunya itu tidak sia-sia. Sambil makan dia sambil dengarkan ilmu. Ya, kalau tidak ada temannya dia putar rekaman kalau di masa kini ya, dari ceramah agama misalnya, yang dengannya akan terisi waktunya. Nah, itu dilakukan ya oleh sebagian ulama, seperti dinukil dari Ahmad ibnu Sulaiman al-Bulqasi rahimahullah taala. Adapun tadi yang dikatakan di situ, dibacakan padanya ilmu sedangkan dia berada di dalam kamar kecil, yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, yang bernama Abdus Salam bin Abdullah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Dan banyak dari kegiatan-kegiatan para ulama ya seputar masalah ini dalam mengisi waktu mereka. Kadang dengan banyaknya pelajarannya, kadang dengan dia mengulangi pelajaran tersebut, pelajaran yang sama tapi dia ulang-ulangi. Ya. Kadang dengan banyaknya tulisan-tulisan mereka, kadang dengan banyaknya apa yang dia baca dari pelajaran, kadang dengan banyaknya gurunya, kadang dengan banyaknya dia mendengarkan ilmu. Nah, dan kadang dengan banyaknya karangan-karangan mereka. Baik. Ini banyak ya kalau kita ingin terangkan dari pembahasan seputar bagaimana para ulama itu mengisi waktunya. Nah, yang jelas simpul yang ke-20 ini dari simpul yang sangat indah yang mengingatkan seorang penuntut ilmu agar dia jangan menyia-nyiakan umur dan waktu, karena semua akan ditanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
diisi dengan ibadah, ya, dengan ketaatan, dengan ilmu. Dan di akhir dari simpul yang ke-20 ini, beliau bawakan satu bait syair ya. Kata beliau, fahfat ayyuhat talib waqtaka falaqad ablagal waziru as-salihu ibnu Hubairah fi nushika biqaulihi wal waqtu anfusu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alaika yadhi'u. Ya, maka jagalah wahai penuntut ilmu waktumu, dan sungguh seorang menteri yang soleh yaitu Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala telah menyampaikan nasihatnya dengan perkataannya, wal waktu anfusu ma'unita bihifdhihi, dan waktu adalah hal yang paling berharga untuk engkau menjaganya. Wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u, tapi aku melihat justru semakin mudahnya atasmu menyia-nyiakan waktu tersebut. Ya. Dan ini kondisi kita seperti itu kebanyakannya ya. Kalau dia dalam keadaan lapang, ya, kadang sering lalai. Jadi dari simpul yang ke-20 yang menutup dari simpul-simpul ilmu, dan sudah kita ingatkan ya pada pembahasan sebelumnya, kitab ini itu berisi adab-adab tentang ilmu. Adab-adab itu kadang berlaku pada diri seorang, kadang pada gurunya, kadang pada pelajarannya, dan kadang pada temannya. Ya, menjaga waktu ini kembali kepada adab seputar diri. Ya, seorang senantiasa menjaga waktunya. Jangan dia biarkan berlalu, ya sia-sia. Diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu luas. Bukan hanya salat atau puasa atau sedekah. Ya luas ketaatan itu ya. Mempelajari ilmu, mengamalkannya, menyampaikannya, bersabar di atasnya. Itu dari ketaatan-ketaatan, sebab-sebab keberuntungan dalam kehidupan. Nah, ini dari akhir pembahasan dari ringkasan 20 simpul dalam menta'adzim ilmu. Ya, ini sebagai pengantar ya. Nanti berikutnya kita masuk menjelaskan kitab-kitab silsilah akidah dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, ya sekian dari akhir majelis, semoga ada manfaatnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.